Oh iya Bu, terima kasih atas penjabarannya oleh Bu Zorul. Untuk acara yang selanjutnya yakni ada LPG pengawasan oleh Bapak Rahmat Heru Setianto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share screen. Baik. Yang saya hormati Ibu Siti Salamah dari Dinas Koperasi Jawa Timur, kemudian Ketua Koperasi dan juga seluruh pengawas, baik pengawas syariah maupun pengawas koperasi, pengelola dan seluruh anggota Koperasi Muda Jawa Timur. Saya mewakili dari Dewan Pengawas ya, yaitu yang terdiri dari Bu Siti Nur Indah Rofikoh, kemudian Prof. Raditya dan saya untuk menyampaikan tanggung jawab yang diberikan kepada kami selama tahun 2020 yang lalu. Jadi seperti yang sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang Perkoperasian maupun ADART bahwa ruang lingkup dari pengawasan ini adalah terutama di bidang keuangan. Ya, jadi kami merasa peran kami di bidang pengawasan ini lebih optimal di masa pandemi ini daripada sebelumnya ya, karena komunikasi jadi lebih gampang sekarang, nggak perlu ketemu fisik karena kita terpaut jauh jarak di luar kota dan lain sebagainya, sehingga lebih sering komunikasi saat ini daripada sebelumnya. Jadi sasarannya adalah ini, yaitu utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan anggota atau kepentingan anggota, kemudian koperasi yang sehat, dan juga tidak adanya penyimpangan terhadap syariah. Nah, secara umum tadi sudah disampaikan oleh Bu Zorul, tapi saya ingin merangkum saja, ya, terutama di bidang keuangan. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap peningkatan kinerja, terutama di bidang keuangan. Pertama dari anggota juga, anggota terjadi peningkatan yang cukup besar ya, dari 661 di tahun 2019 dan 691. Jadi ada kenaikan 75. Tentu ini adalah keberhasilan dalam bidang promosi dan juga persuasi ya, untuk menarik teman-teman yang belum bergabung untuk ikut bergabung ke PMT Muda. Kemudian dari sisi modal, tadi juga sudah disampaikan Bu Zorul, di sini ada indikator yaitu capital adequacy ratio. Terjadi peningkatan yang luar biasa, yaitu dari 10% naik menjadi 15%. Artinya ini dari segi keuangan dan risiko keuangan menjadi semakin aman, ya, semakin prudent PMT Muda kita. Jadi kalau kita lihat, tadi sudah disampaikan bahwa kenaikan capital adequacy ratio ini terutama dikontribusi oleh kenaikan simpanan khusus ya. Jadi program yang sangat inovatif dan kreatif ini cukup berhasil ya. Saya apresiasi kepada pengelola. Kemudian juga aset juga kita melihat kenaikan yang luar biasa dari 2,94 miliar naik menjadi 3,3 miliar. Kalau kita lihat lagi, ini juga apresiasi kenaikan aset ini paling besar itu adalah di pembiayaan, ya, di pembiayaan. Itu jadi pembiayaan kalau kita lihat yang paling besar pembiayaannya itu juga adalah simpanan pembiayaan mudharabah ya, yang mengalami kenaikan yang luar biasa. Jadi ini juga apresiasi, walaupun mudharabah saya kira lebih berisiko, tapi justru proporsinya paling besar di BMT Muda ini. Itu berarti komitmen yang luar biasa. Kemudian yang kedua adalah murabahah. Kemudian yang terakhir adalah core. Kemudian dari sisi laba juga begitu, di masa pandemi ini di mana seluruh perekonomian harus tertahan aktivitasnya karena pembatasan sosial ya, tapi BMT Muda tetap stabil ya, bahkan ada peningkatan laba dari 30 juta tahun sebelumnya, tahun 2020 ini juga ada kenaikan sedikit ya, 33 juta. Terima kasih kepada pengelola yang luar biasa. Kemudian juga kenaikan laba ini juga kami mencatat yang baik, yaitu efisiensi ya. Kenaikan laba ini karena efisiensi yang cukup besar. Kalau saya lihat di komponen biaya di laporan laba rugi
ada penurunan biaya yang besar terutama pada beban antar koperasi dan beban linkage. Ya, jadi saya kira ini sudah berhasil pengelola untuk mengurangi ketergantungan ya terhadap bank dan juga pinjaman dari koperasi yang lain. Kemudian dari financing to deposit juga walaupun turun ini karena turunnya karena kenaikan dari simpanan. Ya, penurunan ini bukan karena menurun dalam hal nominal pembiayaan, tetapi justru karena kenaikan di bidang simpanan dari 1,7 jadi 1,5. 1,5 berarti 150% ya, artinya pembiayaan yang diberikan ini melebihi dari dana simpanan yang dapat dijaring ya dari masyarakat. Ya. Kemudian juga simpanan juga naik di simpanan berjangka. Ya, ini juga artinya simpanan berjangka ini adalah simpanan yang lebih aman dari sisi BMT karena pengambilannya sudah terjadwal ya. Apresiasi kami lagi. Kemudian kalau saya melihat di beban biaya pembiayaan yang gagal atau non performing financing, NPF-nya nol, Pak Noyo. Mungkin nanti bisa diklarifikasi apakah benar. Kalau benar sangat luar biasa, artinya benar-benar bisa menyalurkan pembiayaan dengan sangat prudent ya. Kemudian itu dari sisi keuangan. Kemudian juga saya mengapresiasi sekali lagi atas di launchingnya sistem transaksi yang berbasis online sehingga kita semua anggota menjadi lebih mudah dalam melakukan transaksi maupun dalam memonitor transaksi kita ya, sehingga jika ada apa-apa kita bisa langsung mengetahui ya. Kemudian saya kira itu saja, selain juga kerjasama yang sudah dijalin baik dengan berbagai lembaga, juga kerjasama terbaru mungkin dengan platform Tokopedia yang sangat punya jaringan luas. Semoga itu semakin membuat PMT Muda semakin dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Baik, saya kira itu intinya apa yang ingin kami sampaikan terkait fungsi pengawasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Ya, waktu dan tempat kami kembalikan lagi kepada pembawa acara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Rustianto. Untuk acara selanjutnya yaitu LPG DPS yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Dudaifa. Kepada Bapak Ahmad Dudaifa, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya hormati para peserta RAT, yang saya hormati dari Dinas Koperasi atau yang mewakili ya, Kepala Dinas Koperasi yang mewakili, kemudian Profesor Wadidya Sokmana selaku pengawas, kemudian juga ada Bapak Rahmat Heru, kemudian juga yang tidak lupa adalah Mas Son ini, sahabat lama. Selamat datang Mas. Tadi saya lihat di awal-awal belum kelihatan, alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih Mas Son Haji. Mudah-mudahan karena beliau keluarga juga berperan dalam proses ini membangun koperasi PMT Muda ya. Jadi kita senantiasa berupaya untuk memberikan kirim doa kepada almarhum bapaknya Mas Son Haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya dan juga menerima seluruh amal kebaikannya Mas Son. Jadi senantiasa mudah-mudahan terakhir kita ke sana ziarah ke makamnya Bapak Nur Rafiq, dan memang beliau juga memiliki peran juga dalam mengembangkan koperasi PMT Muda. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, singkat saja mungkin laporan pengawas saya mungkin akan menampilkan
PowerPoint ya. Mohon izin untuk menampilkan PowerPoint dulu. Ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah yang disederhanakan. Nah, laporan yang lebih lengkap harus disubmit ke DSN MUI ya, Provinsi Jawa Timur. Itu lebih lengkap lagi, tetapi yang ditampilkan di sini hanya ringkasan saja Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat memang sebenarnya peran dari Dewan Pengawas Syariah itu secara teoritis memang sudah disampaikan, tetapi sebenarnya yang perlu saya sampaikan adalah peran dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah mengecek prosedur dan juga kesesuaian akad dan juga proses bisnis transaksi di dalam koperasi apakah sesuai dengan panduan dari fatwa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti mungkin singkat saja mengikuti sertifikasi Dewan Pengawas Syariah sebenarnya kan adalah sertifikasi untuk mengecek prosedur dan proses-proses itu. Tentunya dengan background pendidikan tertentu ya. Tetapi kalau kita lihat tidak semua DPS itu untuk level koperasi ya, itu harus memahami begitu mendalam syariah gitu kan. Kalau kita lihat untuk koperasi rata-rata ya menengah lah. Nah, mungkin baru kemudian kalau seandainya untuk menjadi DPS pada level bank, kemudian nanti itu mungkin memang perlu pemahaman itu. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin itu singkat saja. Sehingga nanti dalam laporan ini mungkin yang bisa saya sampaikan adalah pada dasarnya memang hasil penilaian menyatakan bahwanya apakah kesesuaian kegiatan koperasi dalam hal ini sesuai dengan prinsip syariah. Jadi berdasarkan dari pantauan atau ini penilaian DPS sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita lihat sebagian besar akad-akad atau kontrak yang ada di koperasi itu adalah sudah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi kita tinggal merujuk saja. Jadi potensi untuk terjadinya proses ketidaksesuaian itu memang sebenarnya kecil kalau kita mengikuti petunjuk dari Dewan Syariah Nasional. Jadi fatwa-fatwanya itu sekarang sudah 100 lebih. Nah, untuk fatwa koperasi Bapak Ibu sekalian itu mungkin pada kisaran di bawah 50 sebagian besar ya di bawah itu mungkin. Jadi masih simpel, masih sederhana gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah pemenuhan prinsip syariah pada produk BMT. Kalau kita lihat memang kalau Bapak Ibu nanti cek di kontrak-kontrak itu sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip syariah karena sebagian besar rata-rata ya transaksi yang sederhana. Nah, ini yang mungkin terkait dengan proses kontrak, akad dan sebagainya karena kemudian seandainya dan sudah dipastikan BMT Muda ini akan menjadi BMT yang virtual katakanlah. Nah, ini bagaimana proses-prosesnya, kontraknya seperti apa dan sebagainya. Jadi jangan sampai kontrak-kontrak itu ditinggalkan. Jadi mungkin nanti setiap ada proses transaksi, kemudian ada proses upload dokumen, ada proses transfer dan sebagainya di dalam sistem itu juga harus diikuti oleh kontrak-kontrak yang sesuai dengan panduan dari Dewan Pengawas Syariah. Dan juga tentunya panduan dari Dewan Syariah Nasional. Kemudian yang berikutnya proses pengembangan produk baru di BMT Muda yang sesuai syariah ini yang saya sampaikan tadi. Secara produk pembiayaan ini tetap saja, hanya saja kemudian ini semuanya akan diarahkan online sehingga jangan sampai kemudian meninggalkan substansi kontrak atau akad. Kemudian yang terakhir pemenuhan prinsip syariah pada mekanisme usaha BMT Muda sudah dipertimbangkan memenuhi prinsip syariah. Kalau kita lihat di laporan ini nanti hanya mungkin singkat ya, tapi kalau di laporan ke DSN itu nanti harus dibuktikan dengan berbagai macam ini ya, pengecekan. Jadi harus jangan sampai kalau di laporan saja pasti DSN tidak melihat sudah sesuai atau enggak. Sudah sesuai itu harus disertai dengan contohnya adalah kontrak yang kemudian dilampirkan, yang dipakai, kemudian juga SOP dan sebagainya. Walaupun di BMT Muda SOP-nya sangat sederhana Bapak Ibu sekalian, tetapi minimal ada ya, karena memang sebenarnya SOP itu ya tergantung dari penggunanya. Kalau bisa singkat, kenapa harus dibikin terlalu panjang ya? Selama kaidah-kaidahnya tetap memenuhi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir dari kami mewakili tim pengawas syariah sebenarnya ada Pak Ali juga, kemudian ada Bu Robiatul Adawiyah dan beberapa yang lain. Memang dari DPS menyarankan bahwasanya ketergantungan funding, eksternal funding dari bank itu harus dikurangi memang agar kemudian
manfaat dari SHU, kemudian manfaat-manfaat yang lain itu dapat maksimal diberikan kepada anggota. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah edukasi terhadap nasabah, terutama pentingnya pembiayaan syariah perlu dimasifkan lagi. Jadi kadang ada juga anggota dari sekian ratus itu yang kemudian masih bertanya ini apa bedanya dan sebagainya. Makanya kadang karena kemudian kita sangat secara staff ya sangat minimalis dan ke depan itu juga sangat minimalis. Jadi boleh jadi karena bantuan teknologi trennya ke depan kan kemudian bantuan teknologi ini akan mengurangi proses staffing ya. Maka kemudian tetap PR-nya adalah bagaimana kemudian menampilkan kontrak-kontrak itu tidak harus dijelaskan kemudian oleh orang, tapi juga mungkin sudah dijelaskan oleh digital. Mungkin ke depan DPS ini perlu bikin semacam recording, kemudian menjelaskan kontrak-kontrak itu kemudian sehingga ketika anggota melakukan proses transaksi dan sebagainya, itu kemudian ketika ada pertanyaan terhadap kontrak bisa langsung diklik videonya katakan, karena sekarang kan ngetrennya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah terus berinovasi produk pembiayaan tanpa perlu menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya model pembiayaan di dalam koperasi, khususnya koperasi BMT Muda tentunya tidak sangat kompleks ya. Jadi kalau ada inovasi mungkin inovasi dalam bidang unit-unit bisnis atau kemudian fokus bisnisnya kalau kita lihat. Kalau dilihat dari kontrak masih relatif lebih sederhana dan semua ada pada panduan yang disampaikan oleh Dewan Syariah Nasional UI. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili Dewan Pengawas Syariah, dan mudah-mudahan keberkahan dari kita beraktivitas ekonomi selalu merahmati kita semua. Jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Sekali lagi terima kasih, dan memang kami menyampaikan salam dari para BMT, dari para DPS. Semoga ke depan para anggota ini kemudian menjadikan transaksi yang sesuai dengan syariah menjadi satu jalan hidup ya bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.